Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Anak Pemberian Kanjeng Ratu Kidul. Setelah Indah melempar batu merah delimanya ke tengah lautan luas, lewat terangnya rembulan malam, aku melihat secara jelas air laut menjadi berwarna merah jambu akibat terkena pantulan batu yang mempunyai nilai paling sakti di jagat raya ini. Ku nanti apa lagi yang bakal terjadi selanjutnya. Dengan mata tak berkedip, tiba-tiba air laut bergejolak sangat dahsyat, dan subhanallah, air laut terbelah menjadi dua bagian. Aku benar-benar tercengang dan seolah tak percaya dengan semua yang kulihat seperti sekarang ini. Aku benar-benar terpaku dibuatnya. Ilmu dari karisma tongkat Nabiullah Musa alaihissalam benar-benar ada di dalam dunia ini. Bahkan hampir ku tak percaya bila tak melihat secara langsung. Ajaib dan tak masuk di akal, tapi itulah kenyataan sesungguhnya. Indah lalu memberi isyarat kepada kami berdua untuk mengikutinya dari belakang. Saat kakiku kulangkahkan, ada rasa takut. Jangan-jangan air laut akan kembali semula dan menenggelamkan kami semua. Ternyata dugaanku salah. Di depan kami bertiga ada sebuah mulut gua yang sangat besar. Lalu kami pun masuk sampai ke ruang dalam. Subhanallah, aku terus mengucap asma Allah tiada henti. Ternyata gua itu adalah sebuah jalan rahasia menuju dimensi lain. Oh, betapa megah dan indahnya semua yang kulihat saat itu. Sebuah istana raja yang sungguh sangat mempesona untuk dipandang mata orang awam. Sesampainya kami masuk ke sebuah pintu gerbang pertama dari salah satu yang ada di istana itu, kami sangat disambut ramah oleh para wadyabala dan prajurit istana bawah laut, juga para dayang yang memang sepertinya sudah kenal betul dengan diri si Indah. Bahkan dalam sambutannya tadi terkesan seperti halnya pembantu kepada majikannya, hingga sampai di sebuah altar tengah dengan pernak-perniknya yang terbuat dari emas, serta pahatannya yang mengandung sebuah nilai seni tinggi, serta semua dinding juga kursi raja yang begitu indah, membuat istana itu benar-benar sempurna adanya. Tiba-tiba dari salah satu keputren muncul arakan dari seorang ratu yang punya karisma tinggi dan memang benar-benar berwibawa. Kontan saja Indah langsung bersembah sujud, dan kami berdua juga mengikutinya. Beliaulah sang ratu di Raja Laut Kidul yang sangat kesohor. Setelah Indah mengaturkan sembah sungkem dan memperkenalkan diri kami, kulihat ibu ratu hanya tersenyum dan tak berkata sepatah kata pun. Beliau langsung duduk di sebuah ruangan agak kecil, namun sangat terang benderang, sambil membaca kitab suci Al-Quran tanpa disertai suara. Indah langsung memberi isyarat agar kami mengikutinya. Baru setelah kami keluar dari ruang keputren tersebut, Indah langsung memberi keterangan seputar diri ibu ratu, bahwa beliau tidak ingin diganggu dulu karena beberapa faktor, katanya. Dari situ akhirnya kami bisa bertemu dengan para tokoh legendaris seperti Gajah Mada, Insinyur Soekarno, Kiai Sambernyowo, Rakuti, juga beberapa nama raja-raja zaman Majapahit dan lainnya. Kisah alam bawah laut sungguh sangat enak untuk selalu dikaji. Hawanya yang sejuk segar, orangnya juga semua ramah tamah, dan kenyataannya dari mereka banyak yang beribadah, tawakal, sabar, dan saling menghormati sesama makhluk ciptaannya. Tidak seperti apa yang diceritakan kalangan ramai, bahwa kekhasan suatu daerah alam laut identik dengan berbagai pekerjaan berbau pesugihan atau muja yang akan mendatangkan tumbal nyawa. Setengah harian sudah kami habiskan waktu untuk bercengkrama dengan para tokoh ternama dan sekolah itu. Indah mengajakku ke salah satu tempat yang katanya rumah sang paman. Kami bertiga langsung ke sana dengan bantuan kereta dari para prajurit Ibu Ratu Kidul yang memang sengaja disuruh menjaga
dan mengantar kami kemana kami mau. Setelah 1 jam dari perjalanan, kami pun sampai di sebuah istana serba panas. Mengapa disebut dengan istilah istana panas? Entahlah. Yang pasti kami berdua dengan temanku tak bisa mengerti oleh akal manusia. Kami berdua hanya menunggu di luaran saja. Baru 20 menit kemudian, Indah keluar sambil membawa jengger ayam cemani yang sudah matang. Makanlah, hanya kata simpel yang keluar dari Indah. Kami berdua terdiam, dan rupanya Indah tahu. Akhirnya beliau sambil tertawa berkata lagi, "Udah, jangan ragu. Makan aja. Sebab jengger itu berkhasiat untuk menghilangkan sifat panas dari pengaruh pamanku." Terang Indah meyakinkan. Kami pun langsung memakannya, dan benar saja, hawa panas yang keluar dari dalam istana itu tak lagi terasa olehku. Lalu kami berdua diajak masuk olehnya. Ini aku baru tahu tentang siapa sebenarnya Ki Banaspati yang selalu dibicarakan orang banyak, tentang kesadisannya membunuh orang lewat sebuah keris yang membara. Ya, memang betul, itulah Ki Banaspati. Saat kami melangkah masuk dan pintu gerbang mulai dibuka, aku melihat para prajurit semua berwajah bengis dan tidak ada yang mempunyai perwatakan halus. Tubuh mereka semua hitam legam, seolah baru dikasih minyak zaitun. Kami terus melangkah mengikuti jejak Indah, dan akhirnya sampai pula ke suatu ruangan tengah yang besar sekali. Di situ ada rasa ngeri yang tak bisa kubohongi. Ribuan kepala tengkorak berserakan dengan tulang belulang menjadi satu. Juga di atas tembok dinding, ribuan keris bergelantungan dan punya mata di setiap ujung bilahannya, sungguh ngeri sekali. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara parau yang menggema. "Selamat datang wahai manusia bumi." Benar-benar hatiku terasa cepat dibuatnya. Sesosok manusia dengan bara api di seluruh badannya yang hitam legam, juga wajah serta rambutnya yang sangat membuat bulu kuduk merinding. Indah cepat-cepat memberi hormat, dan kami berdua mengikutinya juga. Ternyata dari nada parau Ki Banaspati yang kudengar, beliau merestui hubungannya dengan temanku Suwardi. Singkat cerita, pada tahun 2003 yang silam, antara Suwardi dan Indah menikah secara syah lewat tangan KUA Pertahanan. Dan selanjutnya mereka pergi dan katanya menetap di daerah Bali. Dari situlah kami berpisah dan tak pernah ketemu lagi dengan mereka berdua. Hanya saja ada suatu kabar yang harus aku sampaikan pada kalian berdua, bahwa tempat yang dahulu sebagai kenangan kita telah tiada. Semua hancur akibat imbas dari gempa bumi waktu di Yogyakarta 27 Juli 2006 kemarin. Hormat kami, semoga kalian selalu berbahagia. Demikian Sobat Kisah Kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.